Ini adalah sebuah peninggalan yang masih tersisa, guys. Ada sebuah gentong ini ya, guys. Ini berada di ketinggian, jadi kita bisa melihat salam merayu, salam sejahtera buat teman-teman semua. Semoga selalu sehat dan diberi limpahan rezeki. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Eko Bunga Official, jangan lupa untuk sebelum melanjutkan menonton bisa tekan tombol subscribe ya, guys, karena subscribe itu gratis. Untuk posisi saat ini saya sedang berada di lereng Gunung Ungaran, guys. Ini berada di sebelah barat daya, dimana pada kesempatan ini saya akan mengeksplor tempat pembuatan atau bahan-bahan material untuk arca, untuk stupa, relief dan lain sebagainya. Untuk pembangunan Candi Gedong Songo itu berasal dari sini. Untuk jarak dari tempat ini menuju ke Candi Gedong Songo itu perjalanan sekitar 2 jam, guys. Itu pun harus naik turun bukit yang begitu curam. Seperti inilah tempatnya, guys. Ini di kanan kiri saya ini banyak tanaman sayuran ya, guys, karena untuk para petani yang berada di daerah sini itu mayoritas petani sayur, guys, seperti ini. Dan itu di depan kita, depan saya itu sudah nampak, guys, bahan-bahan untuk membuat Candi Gedong Songo pada saat itu. Coba kita lihat lebih ke sana ya, guys. Oke. Ini cukup ngos-ngosan ya, guys, karena ini saya harus naik ke sebuah karena ini berada di lereng bukit ya. Dan kita lihat di bawah sana, guys, oke, kita langsung menuju ke sana, guys. Itu tempatnya ya. Tadi bahwa tempat ini juga sering digunakan sebagai tempat ritual. Tuh, guys, di sini juga masih ada sebuah peninggalan ya, guys, dari pada kala itu adalah masih dari eranya Raden Sanjaya ya, guys. Jadi ini adalah sebuah peninggalan yang masih tersisa, guys. Ada sebuah gentong ini ya, guys. Gentong pada era Raden Sanjaya. Karena Candi Gedong Songo sendiri dibangun oleh Raden Sanjaya, guys. Coba kita berputar dulu, guys, lihat.
Dan ini ada tatanan fondasi kuno nih guys, yang membentuk tangga untuk naik ke atas. Seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa Candi Gedong Songo itu ya guys, itu bahan-bahannya dari sini guys. Dan dulunya di sini itu memang tempat membuat apa ya guys, membuat arca atau bentuk-bentuk relief atau yang digunakan untuk pembangunan candi itu di sini tempatnya guys. Batu andesis. Permisi. Ini berada di ketinggian, jadi kita bisa melihat pemandangan yang berada di bawah sana guys. Seperti itu. Angin di sini cukup kencang ya guys. Permisi. Ini tempat yang memang di sini sering digunakan sebagai tempat untuk ritual ya guys. Contohnya ini dapat kita saksikan, ini ada minuman atau sesaji ya guys. Ada air putih, mungkin itu teh atau kopi ya guys, untuk sesaji orang-orang yang mungkin bermunajat atau berritual di tempat ini guys. Ya, auranya cukup lumayan guys di sini. Tempatnya sangat sejuk guys. Seperti itu. Oke, saya akan menuju ke tempat sebelah ya guys. Ini masih satu komplek, dan saya hanya perlu bergeser sedikit ke sana, ya guys. Ini sisa-sisa dari pembuatan candi saat itu guys. Seperti ini. Untuk Candi Gedong Songo itu berada di sana tuh guys, di balik itu ya guys. Dan pembuatan candinya, bahan materialnya itu berasal dari daerah sini guys. Coba kita menuju ke sana, mungkin masih tertinggal artefak-artefak yang ada kala itu ya guys. Kalau tadi kita jumpai ada sebuah gentong peninggalan dari kerajaan dari Raden Sanjaya kala itu ya guys. Ini saya harus melewati tanaman milik warga ya guys. Ini ada bunga mawar, dan ada tanaman cabai. Ini ada tanaman sawi guys, cabai juga.
Mungkin barangkali di sini dulunya adalah bisa juga adalah sebuah perkampungan ya guys, untuk para mungkin para karyawan atau apa yang kala itu pembuat candi ya, atau pembuat patung-patung saat itu, karena untuk percandian ini itu banyak menggunakan patung-patung ya guys. Dan ini masih terlihat juga itu bekas-bekas pahatan atau batu-batu yang dibelah ya guys. Dan yang satu berada di sana guys. Baik, cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian di video ini. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Salam Rahayu, salam budaya.